Oke teman-teman, kita berjumpa di YouTube. Kali ini di hadapan saya ada satu set door lock yang mudah, murah, aman. Nah, di sini door lock menggunakan tenaga baterai 3 buah baterai 18650. Kok bisa? Pada kesempatannya mungkin akan kita bahas nanti bagaimana caranya supaya bisa atau cukup menggunakan baterai untuk 6 bulan, setahun, atau bahkan 2 tahun menggunakan door lock ini. Jadi di sini ada 4 kabel. Nah, satu kabel tambahan ini adalah untuk mekanisme efisiensi penggunaan baterai. Jadi sebetulnya ada 3. Jadi kita fokuskan ada 3 baterai, 3 kabel. 3 kabel tersebut adalah positif baterai, negatif baterai, dan satu untuk menggerakkan relaynya ke solenoid ini. Jadi kalau solenoid ini kita sambungkan ke 12 volt, tuh, dia akan bergerak. Nah, seperti itu. Intinya bahwa si controller ini mengendalikan kapan solenoid ini dialiri listrik atau tidak. Nah, pemasangan controller biasanya di luar. Misalnya ini adalah pintu atau tembok. Ini controllernya. Nah, di sini ada kelemahan yang membuat apa yang kita pikir aman menjadi tidak aman. Nah, semoga dengan kita mengetahui nanti apa kelemahannya, kita bisa tutupi kekurangan itu sehingga menjadi lebih aman. Jadi fungsi controller ini adalah mengizinkan orang yang memiliki kode akses ataupun kartu magnetik tertentu untuk membuka pintu, menggerakkan solenoid ini. Tadi sudah saya sebutkan bahwa 3 kabel utama ini, 3 kabel utama positif, negatif, dan controller yang tersambung ke dari baterai, dari perangkat ini ke controllernya ini. Controller ini berada di bagian luar. User akan menekan tombol ini atau menempelkan kartu itu di bagian di luar pintu, di bagian luar pintu. Sementara kabel-kabel ini ada di bagian dalam biasanya. Nah, si controller ini bisa untuk 2 tipe kunci, yaitu yang dengan solenoid seperti ini. Jika dia dialiri listrik seperti tadi, dia akan masuk. Jika aliran listriknya hilang, dia akan mengunci kembali. Yang sebaliknya, yang kedua, tipe 2 adalah jika dia dialiri listrik, dia akan mengunci, akan menimbulkan magnet yang membuat pintu tidak bisa dibuka. Ketika aliran listriknya hilang, maka magnetnya hilang, pintu akan mudah terbuka. Nah, kelemahan dari controller ini adalah karena dia dipasang di luar. Jadi ada 3 kabel yang nanti akan kita lihat, dia terpasang ke sini. Jika kabel itu bisa diakses oleh orang dengan mudah, maka menjadi tidak aman lagi, menjadi sangat mudah untuk membukanya, yaitu dengan memanipulasi kabel yang ketiga, kabel kontrol, apakah dia dialiri listrik atau tidak. Seperti itu. Bahaya lain adalah adanya fasilitas factory reset. Jadi ada tombol untuk membuat alat ini kembali ke konfigurasi factory reset. Ketika dalam konfigurasi factory reset, maka tombol-tombolnya adalah tombol-tombol yang sudah di-set oleh pabrik tersebut. Misalnya untuk membuka adalah 8 4 kali, seperti itu, dia terbuka, tutup lagi. Untuk mengkonfigurasi bintang 99 seperti ini,
pagar, tanda hijau menyala. Ini mengkonfigurasikan memasukkan kode baru atau menentukan kartu baru yang mau ditambahkan atau mau dihapus dan seterusnya. Nah, jika dikembalikan ke factory reset, maka orang tersebut sudah punya akses untuk membuka solenoid ini. Jadi kuncinya bahwa tiga buah kabel tadi jangan sampai bisa diakses dengan mudah oleh orang-orang. Jadi misalnya kalau pemasangannya hanya seperti ini, kita lihat, coba kita hitung. Di sini hanya ada mur baut nih, satu nih. Kemudian kita akan lihat lagi ya, seperti apa konstruksi di dalamnya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah terbuka. Nah, kita bisa melihat di dalamnya ada tombol factory reset, atau kita bisa memanipulasi kabel-kabel ini seperti tadi, bahwa ini adalah kabel kontrol yang kalau kita sambungkan ke dialiri listrik, dia akan menggerakkan solenoidnya. Nah, cuma karena dia disambungkan ke ada saklar tambahan, dia baru bisa dibuka jika saklar tadi ditekan. Seperti ini. Hanya dengan seperti ini solenoidnya akan terbuka. Jadi menjadi tidak aman. Selain kabel ini, kemudian factory reset untuk tipe 1, ketika tidak ada aliran listrik, maka pintunya akan terbuka. Untuk yang jenis ini kita potong yang manapun, semuanya otomatis pintu akan terbuka. Sementara yang tipe ini kita harus mencari satu kabel kontrolnya. Intinya bahwa akses ke alat ini menjadi penentu aman atau tidaknya controller ini. Oke. Jadi bagaimana cara yang aman memasang controller ini? Yang pertama seperti tadi kita lihat bahwa di sini ada kabel, biasanya dilewatkan ke dinding sisi lain. Kalau dia longgar, tidak dikunci, maka dia akan mudah dibuka seperti ini, bisa ditarik. Nah, untuk menghindari itu, di sisi ketika sudah dipasang alatnya, di sisi lain dari alat ini, controller ini, dia diikat sehingga kabelnya tidak bisa ditarik, sehingga kabelnya tidak bisa dibuka, tidak bisa diotak-atik ya. Jadi jangan lupa untuk mengikat ini di bagian dalam supaya tidak bisa dibuka. Kemudian yang paling mudah juga adalah pasang box pengaman. Jadi yang terbuat dari bahan yang lebih kuat lah, karena bahan ini mudah dipecahkan, mudah dirusak. Sehingga kalau kita pasang di sininya misalnya dari besi, bahan-bahan besi, dilas atau di skrup dengan beberapa skrup yang lebih banyak, akan lebih aman. Kemudian cara lain, pasang si controller ini agak tinggi sehingga orang tidak mudah mengotak-atiknya. Jadi si tangan didesain, posisi controller ini dipasang sedemikian rupa sehingga tangan kita hanya cukup untuk menekan tombol atau menempelkan kartu magnetik saja.
sehingga untuk mengotak-ngatiknya susah karena tangan kita pas. Cuma itu akan menimbulkan kesulitan bagi orang yang di bawah rata-rata tingginya. Tapi untuk menggunakan kartu sudah ada tongkat yang bisa digunakan untuk menempelkan kartu ini. Yang keempat adalah si tombol factory reset ini dipotong, sehingga orang tidak bisa melakukan factory reset. Jadi itu beberapa tips yang bisa kita lakukan agar elektronik door lock kita betul-betul aman. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk ide-ide lain, kritik, saran, bisa tulis di komen. Dan jika ada kesempatan, kita akan bahas tentang bagaimana mengkonfigurasi door lock ini sehingga bisa digunakan menggunakan baterai saja dalam waktu setahunan atau lebih. Dengan klik subscribe, nanti akan ada tayangan berikutnya akan ada pemberitahuan. Begitu juga loncengnya, silahkan diaktifkan. Komen-komen kita tunggu. Barangkali ada ide-ide lain atau ada hal lain yang bisa disampaikan sehingga pemakaian door lock ini menjadi betul-betul aman. Sampai jumpa di lain kesempatan.